Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya Susantini dan rekan saya Siti Nur Aziza, Anissa Gaida, Alvina Fitri Maulida, dan Raudatul Uyun. Di sini kita akan menjelaskan tentang materi analisis kompleks. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu fungsi kompleks yang akan dijelaskan oleh Anissa Gaida. Kepada Anissa Gaida, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Susantini yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi fungsi kompleks. Fungsi kompleks definisinya yaitu, dimisalkan D merupakan himpunan titik pada bidang Z, lalu fungsi kompleks F ini dapat didefinisikan sebagai suatu aturan yang memasangkan setiap titik Z anggota D dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W, yaitu Z, W. Lalu fungsi tersebut dapat ditulis sebagai W sama dengan FZ. Himpunan D tersebut dapat disebut sebagai daerah asal atau domain dari F. Dapat ditulis sebagai DF dan FZ disebut sebagai nilai dari F atau peta dari Z atau F. Range atau daerah hasil dari F ditulis sebagai RF, yaitu himpunan FZ untuk setiap Z anggota D. Di sini terdapat dua diagram, di mana diagram pertama ini ada bidang Z dan yang sebelah kanan ini ada bidang W. Di mana yang sebelah kiri ini domainnya yaitu bidang Z dan yang sebelah kanan ini domainnya yaitu W sama dengan FZ. Lalu di sini juga terdapat 4 contoh, di mana 4 contoh ini ditulis sebagai A, B, C, D, di mana A, B, C ini domainnya yaitu W, dapat dilihat di sini. Dan yang terakhir ini D, domainnya itu F dalam kurung Z. Lalu selanjutnya yaitu jika Z sama dengan X plus Y, maka fungsi dari W ini akan sama dengan FZ. Lalu dapat diuraikan menjadi W sama dengan U dalam kurung XY plus EV dalam kurung XY. Yang berarti real W dan imaginer W ini masing-masing merupakan fungsi dengan dua variabel real X dan Y. Lalu apabila Z sama dengan R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta, maka W-nya ini akan sama dengan U dalam kurung R theta ditambah IV dalam kurung R theta. Lalu di sini ada contoh. Dituliskan FZ sama dengan 2Z kuadrat min I dan diminta dalam bentuk U dan V. Langkah pertama yaitu dimisalkan Z sama dengan X plus Y. Lalu fungsinya akan menjadi W sama dengan FZ sama dengan 2Z kuadrat min I. Lalu Z-nya ini kita substitusikan maka akan menjadi 2 dalam kurung X plus Y dikuadratkan min I. X plus Y-nya ini dikuadratkan maka akan menjadi 2 dalam kurung X kuadrat ditambah 2XY dikurangi Y kuadrat min I. Maka hasilnya akan menjadi 2X kuadrat min Y kuadrat plus I dalam kurung 4XY min 1. Maka hasilnya yaitu U-nya sama dengan 2 dalam kurung X kuadrat min Y kuadrat dan V-nya ini 4XY min 1. Lalu contoh selanjutnya yaitu dimisalkan FZ-nya sama dengan 3Z min I dan GZ-nya ini Z kuadrat plus Z min 1 plus I. Lalu langkah pertama yaitu jika RF irisan DG tidak sama dengan besi, maka GOF dalam kurung Z ini akan menjadi G dalam kurung FZ. Lalu disubstitusikan F dalam kurung Z-nya, maka akan menjadi G dalam kurung 3Z min I. Lalu kita substitusikan ke persamaan GZ, maka akan menjadi 3Z min I dikuadratkan plus 3Z min I min 1 plus I, maka hasilnya akan menjadi 9Z kuadrat min 3Z min 2 min 6IZ. Lalu langkah selanjutnya yaitu jika RG irisan DF tidak sama dengan besi, maka FOG dalam kurung Z-nya ini akan menjadi F dalam kurung GZ. Lalu GZ-nya ini disubstitusikan, maka akan menjadi F dalam kurung Z kuadrat plus Z min 1 plus I. Lalu kita substitusikan ke persamaan FZ. Maka akan menjadi 3Z kuadrat plus 3Z min 3 plus 3I min I. Karena GOFZ ini tidak sama dengan FOGZ, maka kedua persamaan tersebut ini tidak komutatif. Selanjutnya materi limit akan disampaikan oleh Susantini. Kepada Susantini dipersilakan. Ya, materi selanjutnya yaitu tentang limit. Di sini sudah ada gambar tentang limit. Diketahui
daerah D pada bidang Z dan titik Z0 terletak di dalam D atau pada batas D. Misalkan fungsi W sama dengan Fz terdefinisi pada D kecuali di Z0. Nah, apabila titik Z ini bergerak mendekati titik Z0 melalui setiap lengkungan sembarang K dan mengakibatkan nilai Fz bergerak mendekati suatu nilai tertentu yaitu WO pada bidang W, maka dikatakan limit Fz sama dengan W0. Untuk Z mendekati Z0, maka dapat ditulis dengan limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan W0. Definisinya, misalkan fungsi W sama dengan Fz terdefinisi pada daerah D kecuali di Z0, titik Z0 di dalam D atau pada batas D. Limit Fz adalah W0. Untuk Z mendekati Z0, jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0, sedemikian sehingga mutlak Fz kurang W0 kurang dari epsilon. Apabila 0 kurang dari mutlak Z min Z0 kurang dari delta, maka dapat ditulis dengan limit Z mendekati Z0 Fz sama dengan W0. Perlu diperhatikan beberapa poin ini. Yang pertama, titik Z0 adalah titik limit domain fungsi. Yang kedua, titik Z menuju Z0 melalui sembarang lengkungan K, artinya Z ini menuju Z0 dari segala arah. Dan apabila Z menuju Z0 melalui dua lengkungan yang berbeda mengakibatkan si Fz ini memiliki dua nilai yang berbeda pula, maka limit fungsi tersebut tidak ada untuk Z mendekati Z0, sesuai dengan teorema 1 tentang limit. Next. Nah, selanjutnya yaitu kekontinuan fungsi. Definisinya, misalkan fungsi Fz terdefinisi di D pada bidang Z dan titik Z0 terletak pada interior D. Fungsi Fz dikatakan kontinu di Z0 jika untuk Z menuju Z0, maka limit Fz sama dengan Fz0. Nah, ada 3 syarat fungsi Fz kontinu di Z0. Yang pertama, Fz0 ini ada. Yang kedua, limit Z mendekati Z0 pada fungsi Fz ini juga ada. Yang ketiga, limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan Fz0. Di mana fungsi Fz dikatakan kontinu pada suatu daerah R jika si Fz ini kontinu pada semua titik pada daerah R tersebut. Teorema 4, jika Fz sama dengan U XY plus IV XY, di mana Fz terdefinisi di setiap titik pada daerah R dan Z0 sama dengan X0 plus IY0 di titik di dalam R, maka fungsi Fz ini kontinu di Z0 jika dan hanya jika U XY dan V XY masing-masing kontinu di X0 dan Y0. Next. Nah, teorema kelima yaitu andaikan Fz dan Gz kontinu di Z0, maka masing-masing fungsinya yang pertama Fz ditambah Gz, yang kedua Fz dikali Gz, yang ketiga Fz dibagi Gz dengan Gz-nya tidak sama dengan 0. Yang keempat Fgz di mana F kontinu di Gz0 di mana kontinu di Z0. Nah, materi selanjutnya tentang diferensial dan sekawan harmonik yang akan dijelaskan oleh Rodotul Uyun. Kepada Rodotul Uyun dipersilakan. Baik, berikutnya tentang diferensial dan sekawan harmonik. Di sini ada contoh soal, misalkan U X, Y sama dengan Y pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2Y, tentukan fungsi harmonik sekawan dari U. Nah, dari soal, kita diminta untuk menentukan fungsi harmonik sekawan dari U. Dari soal juga kita punya U sama dengan Y pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2Y. Berikutnya, kita akan menentukan UX dan UY-nya terlebih dahulu. UX atau U yang diturunkan terhadap X sama dengan negatif 6XY, dan UY atau U yang diturunkan terhadap Y sama dengan 3Y pangkat 2 dikurangi 3X pangkat 2. Karena fungsi harmonik itu merupakan harus memenuhi fungsi analitik, dan fungsi analitik itu terdiferensialkan yang mana pasti memenuhi syarat Cauchy-Riemann, yaitu UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Sehingga menurut persamaan Cauchy-Riemann kita peroleh nilai VY sama dengan UX. Tadi UX kita sudah
sudah punya, yaitu negatif 6xy, sehingga VY sama dengan min 6xy. Sehingga dari VY tersebut kita dapatkan Vx, Y dengan cara mengintegralkannya, sehingga diperoleh min 3xy pangkat 2 plus hx. Nah, kita jadikan sebagai persamaan yang pertama. Darinya kita peroleh juga Vx dengan cara menurunkan atau V turunan dari X, yaitu sama dengan min 3Y pangkat 2 ditambah H aksen X. Syarat persamaan Cauchy Riemann yang kedua pun harus dipenuhi, yaitu UY sama dengan min Vx, sehingga 3Y pangkat 2 dikurangi 3X pangkat 2 sama dengan min 3Y pangkat 2 plus H aksen X. Hasil akhirnya kita peroleh H aksen X sama dengan 3X pangkat 2. Untuk memperoleh Hx, kita integralkan H aksen X atau integral 3x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 3 ditambah c. Nah, yang ini persamaan yang kedua. Berikutnya, kita substitusikan persamaan yang kedua ke dalam persamaan pertama yang sebelumnya sudah kita peroleh, sehingga dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh Vx, Y sama dengan min 3xy pangkat 2 ditambah x pangkat 3 ditambah c, yang mana itu merupakan fungsi harmonik sekawan dari U. Materi berikutnya tentang fungsi eksponensial akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Nur Azizah. Padanya dipersilahkan. Iya, terima kasih kepada Uyun atas kesempatannya. Nah, untuk selanjutnya di sini mengenai fungsi eksponensial. Untuk fungsi eksponensial pada bilangan kompleks ini merupakan perluasan dari fungsi eksponensial pada bilangan real. Pada fungsi eksponensial ini menggunakan deretan Maclaurin. Nah, pada fungsi eksponensial ini terdapat dua bentuk, yaitu bentuk polar dan bentuk khusus. Pada bentuk polar ini, di mana Z sama dengan RE pangkat I theta. Sedangkan untuk bentuk khususnya di sini, pada fungsi eksponensial ini harus memenuhi 3 syarat. Untuk syaratnya bisa dilihat ya teman-teman, di situ ada syarat pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk fungsi selanjutnya itu di sini mengenai fungsi logaritma. Pada fungsi logaritma bilangan kompleks ini, di mana E pangkat W sama dengan Z, jika Z-nya sama dengan RE pangkat I theta dan W-nya ini U ditambah IV. Maka E pangkat W sama dengan E pangkat U ditambah IV sama dengan E pangkat U, E pangkat IV sama dengan RE pangkat I theta. Sehingga didapatkan EU-nya ini sama dengan R, atau untuk U-nya ini integral R, dan E pangkat V sama dengan E pangkat I theta, atau V sama dengan theta ditambah 2NP, di mana N-nya ini anggota Z. Nah, di sini jika E pangkat W sama dengan Z-nya ini dan W-nya sama dengan integral Z, di mana Z tidak sama dengan 0, maka akibatnya di sini W sama dengan U ditambah IV sama dengan integral Z, atau integral Z sama dengan integral mutlak Z ditambah I argumen Z untuk nilai utamanya. Sedangkan untuk nilai lainnya yaitu integral Z sama dengan integral mutlak Z ditambah I kali dengan argumen Z plus minus 2NP. Nah, untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik. Nah, pada fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik ini, dari rumus Euler yang ditampilkan di layar, maka didapatkan fungsi trigonometrinya itu cos Z sama dengan 1/2 dikali dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat IZ. Sedangkan untuk sin Z-nya ini 1/2 I dikali dengan E pangkat IZ dikurang dengan E pangkat min IZ. Bisa di next. Nah, sedangkan untuk fungsi hiperboliknya di sini didapatkan untuk cos hiperbolik Z-nya sama dengan 1/2 dikali dengan E pangkat Z ditambah E pangkat min Z. Sedangkan untuk sin hiperbolik Z-nya ini 1/2 dikali dengan E pangkat Z dikurang dengan E pangkat min Z. Nah, untuk turunannya ini, baik fungsi trigonometri maupun hiperbolik itu bisa disesuaikan dengan cosnya, sinnya, ataupun tangan dan pasangannya. Penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Alvina. Kepada Alvina dipersilahkan.
Baik, terima kasih Aziza atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan materi integral kompleks. Boleh next slide? Ya, di sini disajikan salah satu contoh dari integral kompleks, yaitu tentukan integral garis fungsi M, di mana fungsi M ini merupakan fungsi yang bergerak dari titik X, Y, sama dengan X plus Y sepanjang lintasan C plus K. Dengan lintasan C yaitu garis yang bergerak dari titik 0,0 ke titik 2,0, dan lintasan K yaitu garis yang bergerak dari titik 2,0 ke titik 2,2. Sehingga diperoleh gambaran bahwa lintasan C, yaitu yang bergerak dari 0,0 ke 2,0, itu berada di sumbu X. Sedangkan lintasan K, yaitu garis yang bergerak dari titik 2,0 ke titik 2,2, itu berada di sumbu Y. Sehingga kita lihat bahwa di lintasan C, itu yang bergerak adalah nilai X, yaitu bergerak dari 0 ke 2. Sedangkan pada lintasan K, yang bergerak adalah nilai Y, yaitu bergerak dari 0 ke 2, sedangkan nilai X yaitu tetap dari 2 ke 2. Sehingga diperoleh untuk lintasan C, nilai Y sama dengan 0, di mana X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2. Sedangkan pada lintasan K, nilai X sama dengan 2, dengan Y lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2. Pada kurva C, nilai DY sama dengan 0. Dan pada kurva K, nilai DX-nya sama dengan 0. Boleh di next slide? Ya, integral C plus K M dx, di mana integral C plus K yaitu integral C ditambahkan dengan integral K. Tadi nilai dx pada lintasan K itu bernilai 0, sehingga jika dikalikan dengan nilai M pun akan menghasilkan sama dengan 0. Maka kita akan fokus di integral C X plus Y dx, di mana integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 2, X dx diperoleh sama dengan 2. Selanjutnya, integral C plus K M dy. Di sini integral C mx, y dy ditambah integral K mx, y dy. Tadi kita peroleh nilai dy pada lintasan C itu sama dengan 0. Maka jika dikalikan dengan M pun akan menghasilkan sama dengan 0. Di sini kita akan terfokus pada integral K mx, y dy, yaitu integral K x plus y dy. Integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 2, X-nya tadi sama dengan 2 ditambah Y dy. 2 ditambah Y-nya kita substitusikan dengan 0. 2 tambah 0 sama dengan 2. Kemudian Y-nya kita ganti juga dengan 2. Berarti 2 tambah 2, 4. Sehingga diperoleh 2 ditambah 4 sama dengan 6. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk yang sudah menjelaskan. Itu saja yang dapat kami sampaikan tentang materi analisis kompleks di beberapa bagian materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.